Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan hidayahnya. Kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih dapat berpartisipasi dalam mata kuliah usul fikih. Salawat berangkaikan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi saya di sini mewakili teman-teman ingin mempresentasikan laporan studi kasus kami. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ahmad Muhaisin B. Syarbaini MAG, dan terima kasih juga kepada penonton serta teman-teman yang menyaksikan video kami. Jadi sebelumnya kami akan membacakan deskripsi masalah kami, di mana studi kasus ini tentang seorang mahasiswa yang sedang berenang di sebuah kolam dan saat bersamaan waktu asar tinggal sedikit. Dan dia pun menyadari, langsung bergegas ke kamar mandi untuk berwudu. Namun ternyata tidak ada air, bahkan air keran juga tidak berfungsi. Mengingat waktu asar yang sangat sempit, dia dihadapkan dengan dua pilihan utama, yaitu apakah dia bertayamum dengan debu atau berwudu dengan air kolam yang pasti telah bercampur dengan segala najis atau air kencing. Jadi sebelumnya dari studi kasus atau deskripsi masalah ini, kami akan menjelaskan dulu aspek fundamentalnya dari bagian pengertian najasah. Jadi najasah sendiri adalah antonim dari toharoh. Najasah terbagi menjadi dua jenis, yaitu ainiyah dan ma'nawiyah. Pengertian najasa ainiyah adalah segala jenis kotoran yang tampak mencegah keabsahan sholat. Contohnya itu seperti darah dan kencing. Sedangkan najasa ma'nawiyah adalah status yang melekat pada tubuh seseorang yang mencegah keabsahan sholat, yang di dalam ilmu fikih dikenal dengan istilah hadas. Segala zat yang mengandung najasa disebut najis. Zat-zat termasuk najis dapat berupa benda padat, benda cair, bahkan hewan. Pada dasarnya seluruh benda padat adalah suci selama benda padat itu bukan berasal dari hewan, dari kotoran hewan. Jika berasal dari kotoran hewan, maka terdapat rincian hukumnya. Sedangkan hewan dan benda cair sebagian besarnya adalah suci dan sebagian lagi termasuk najis. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang zat-zat najis. Zat-zat najis ini kami mengambil hanya satu pokok fundamentalnya. Kami mengambil tentang kotoran manusia dan hewan sesuai dengan deskripsi permasalahan kami. Jadi seluruh kotoran manusia dan hewan baik terbentuk cair atau padat adalah najis. Dalil yang menjadi dasar akan hal ini adalah hadis riwayat Bukhari tatkala ada seorang Arab Badui yang kencing di masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya itu tuangkan ke atas kencing itu seember air. Begitu juga dengan muntah, mazi, wadi, statusnya adalah najis berdasarkan kias ke atas air kencing. Mazi adalah cairan bening yang keluar dari kemaluan manusia. Sedangkan wadi bentuknya mirip seperti maji dengan warna yang sedikit lebih keruh dan biasanya keluar setelah selesai buang air. Para ulama mazhab Syafi'i berpendapat air mani manusia dan hewan hukumnya adalah suci, kecuali yang berasal dari anjing dan babi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tingkatan najis. Tingkatan najis ini ada 3 bagian. Yang pertama itu ada najis ringan dan mukhaffafah, di mana najis ini berupa air kencing anak bayi laki-laki yang belum genap berusia 2 tahun dan masih meminum ASI sebagai sumber utama makanannya. Lalu yang kedua ada najis pertengahan atau mutawassithah, di mana najis ini adalah seluruh najis yang tidak termasuk mukhaffafah atau mukhalazah seperti kotoran manusia, hewan, darah, nanah, muntah dan lain-lain. Lalu yang ketiga dan yang paling tinggi levelnya adalah najis berat atau mukhalazah,
di mana najis ini adalah kotoran serta segala sesuatu yang berasal dari anjing, babi, seperti bulu, tulang, kulit, dan air liurnya. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Baik, selanjutnya ada pengertian air. Dalam pandangan syariah, air adalah benda yang istimewa dan punya kedudukan khusus, yaitu menjadi media utama untuk melakukan ibadah ritual bertahara. Air merupakan media yang berfungsi sebagai media yang syar'i untuk menghilangkan hadas. Selanjutnya ada 4 keadaan air dalam taharah. Tidak semua air bisa digunakan untuk bersuci. Ada beberapa keadaan air yang tidak memungkinkan untuk digunakan untuk bersuci. Para ulama telah membagi air menjadi beberapa keadaan dan aspek fundamental. Terkait dengan hukumnya untuk digunakan dalam bersuci, kebanyakan yang kita dapat dalam ilmu fikih, mereka membaginya menjadi 4 macam, yaitu air mutlak, air mustakmal, air yang tercampur benda yang suci, air yang tercampur dengan benda yang najis. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan 4 keadaan air dalam taharah. Yang pertama itu ada air mutlak. Air mutlak adalah keadaan air yang belum mengalami proses apapun. Air itu masih asli, dalam arti belum digunakan untuk bersuci, tidak tercampur dengan benda suci ataupun benda najis. Air mutlak ini hukumnya suci dan sah digunakan untuk bersuci, yaitu untuk berwudu dan mandi janabah. Dalam fikih dikenal dengan istilah tahirun linapsi mutahirun lil ghairihi. Air yang suci itu banyak sekali, namun tidak semua air yang suci bisa digunakan untuk bersuci. Air suci adalah air yang boleh digunakan atau dikonsumsi. Misalnya air teh, air kelapa, dan air lainnya. Namun, belum tentu boleh digunakan untuk mensucikan seperti untuk berwudu atau mandi. Maka, ada air suci tapi tidak mensucikan, namun setiap air yang mensucikan pastilah air yang suci hukumnya. Di antara air yang termasuk dalam kelompok suci dan mensucikan adalah air salju, air hujan, air laut, air zam-zam, air sumur, mata air, dan air sungai. Yang kedua itu ada air mustakmal. Air mustakmal ini adalah air yang telah digunakan untuk bersuci, baik air yang menetes dari bekas sisa wudhu dari tubuh seseorang atau sisa juga air bekas mandi janabah. Air bekas dipakai untuk bersuci bisa saja kemudian masuk lagi ke dalam penampungan. Para ulama sering kali menyebut air ini jenis air mustakmal. Yang ketiga itu ada air tercampur dengan yang suci. Air yang tercampur dengan barang suci atau barang yang bukan najis hukumnya tetap suci, seperti air yang tercampur dengan sabun, kapur barus, tepung, dan lainnya. Selama nama air itu masih melekat padanya, namun bila air keluar dari karakternya sebagai air mutlak atau air murni, air itu hukumnya suci namun tidak mensucikan. Yang terakhir itu ada air mutanajis. Air mutanajis artinya air yang tercampur dengan barang atau benda yang najis. Air yang tercampur dengan benda atau barang itu bisa memiliki 2 kemungkinan hukum. Bisa ikut menjadi najis juga atau bisa juga sebaliknya, yaitu ikut tidak menjadi najis. Keduanya tergantung dari apakah air itu mengalami perubahan atau tidak setelah tercampur dengan benda yang najis. Dan perubahan itu sangat erat kaitannya dengan perbandingan jumlah air dan besarnya noda najis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian taharoh. Taharoh adalah bersih dari hadas maupun kotoran dan najis. Dalam pandangan mazhab Hanafi, taharoh ini bersuci dapat berupa perbuatan seseorang membersihkan sesuatu yang najis atau kotor. Sebagaimana taharoh dapat pula berupa bersihnya sesuatu yang kotor atau najis dengan sendirinya. Misalnya, karena benda tersebut tersiram air bersih tanpa ada orang yang menyiramnya. Sementara hadas meliputi hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil ini dapat berupa keluarnya angin melalui lubang dubur, air kencing, dan semacamnya. Hadas kecil dapat dihapus dengan berwudu. Adapun jenis-jenis taharoh ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama taharoh hakiki atau najis.
Taharoh secara hakiki maksudnya adalah hal-hal yang terkait dengan kebersihan badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Boleh dikatakan bahwa taharoh hakiki adalah terbebasnya seseorang dari najis. Seseorang yang sholat dengan memakai pakaian yang ada noda darah atau air kencing tidak sah sholatnya karena dia tidak terbebas dari ketidaksucian secara hakiki. Taharoh hakiki bisa didapat dengan menghilangkan najis yang menempel, baik pada badan, pakaian, atau tempat untuk melakukan ibadah ritual. Yang kedua yaitu ada taharoh hukmi atau hadas. Sedangkan taharoh hukmi maksudnya adalah sucinya kita dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar atau bisa juga disebut dengan kondisi janabah. Taharoh secara hukmi ini tidak terlihat kotornya secara fisik, bahkan boleh jadi secara fisik tidak ada kotoran pada diri kita. Namun, tidak adanya kotoran yang menempel pada diri kita belum tentu seseorang dipandang bersih secara hukum. Bersih secara hukum ini adalah kesucian secara ritual, di mana seseorang yang tertidur batal wudunya. Boleh jadi secara fisik tidak ada kotoran yang menimpanya, namun dia wajib bertaharoh ulang dengan cara berwudu bila ingin melakukan ibadah ritual tertentu seperti sholat, tawaf, dan lainnya. Selanjutnya ada juga tayamum. Tayamum secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti bermaksud. Menurut para ulama, tayamum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang suci dengan cara tertentu, bukan dengan memoles seluruh bagian, melainkan cukup menempelkan telapak tangan ke tembok, batu, atau benda suci lainnya. Lalu mengusapkannya ke wajah dan kedua tangan. Tayamum diisyaratkan ketika seseorang tidak menemukan air atau tidak dapat menggunakannya karena alasan yang dibenarkan. Hikmahnya, Allah mengangkat kesulitan dari kaum muslimin dalam ibadah, bukan berarti beban ibadah dihilangkan tetapi disesuaikan dengan kemampuan. Maka bagi yang tidak bisa berwudu atau mandi wajib, tapi mampu bertayamum, ia wajib melakukannya sesuai cara yang ditentukan, karena tujuan ibadah adalah menaati Allah dan merasakan keagungannya dalam hati. Macam-macam tayamum terbagi menjadi dua, yaitu fardu dan sunnah. Tayamum fardu dilakukan saat hendak mengerjakan ibadah yang mewajibkan wudu atau mandi besar, seperti sholat dan membaca Al-Quran. Tayamum sunnah dilakukan saat hendak mengerjakan ibadah sunnah seperti sholat sunnah ketika tidak ada air. Meskipun hukumnya sunnah, tayamum ini tetap menjadi syarat sahnya sholat tersebut. Jika tidak dilakukan, sholatnya tidak sah, tapi tidak berdosa karena ibadahnya bersifat sunnah. Selanjutnya ada syarat-syarat tayamum. Yang pertama yaitu masuk waktu, karena itu apabila seseorang bertayamum sebelum masuk waktu sholat, maka tayamumnya tidak sah. Yang kedua niat, yang ketiga beragama Islam, yang keempat melakukan pencarian terlebih dahulu ketika tidak mendapatkan air untuk berwudu dengan sejumlah penjelasan yang akan kami uraikan sesaat lagi. Yang kelima, tidak ada penghalang pada anggota tubuh yang akan diusapkan seperti lilin, mentega, atau benda lain yang membuat kulit tidak dapat tersentuh secara langsung. Yang keenam, tidak dalam keadaan haid atau nifas. Yang ketujuh, adanya alasan untuk bertayamum yang akan kami sebutkan apa saja alasannya tersebut sesaat lagi. Semua syarat wajib itu menurut setiap mazhabnya beserta dengan keterangan lainnya akan kami sebutkan pada catatan berikut. Menurut mazhab Maliki, syarat tayamum itu dapat dibagi menjadi 3 klarifikasi, syarat wajib, syarat sah, dan gabungan dari keduanya, yaitu syarat wajib sah. Dan untuk syarat wajib tayamum ada 4, yaitu pertama telah mencapai usia baligh, yang kedua tidak mengalami pemaksaan untuk tidak melakukannya, yang ketiga boleh menggunakannya, sebab jika seseorang tidak boleh terkena debu karena sesuatu penyakit atau yang lain, maka telah gugur darinya kewajiban untuk bertayamum. Yang keempat, telah keluar dari keadaan suci, karena apabila seseorang masih dalam keadaan suci, maka ia tidak perlu bertayamum. Untuk syarat syah tayamum ada 3, yaitu yang pertama, beragama Islam, tidak ada penghalang yang menutupi anggota tubuh yang harus diusap. Yang kedua, tidak ada pembatal saat melakukannya, atau yakni hal-hal yang membatalkan tayamum. Nah, jadi menurut kelompok kami dengan kasus yang di atas, kalau kasusnya seperti ini, jika tidak ada air yang suci untuk berwudu, maka tayamum menjadi solusi yang sah. Tayamum adalah pengganti wudu ketika misalnya tidak ada air, air ada tapi tidak cukup, air ada tapi najis, atau penggunaan air bisa membahayakan. Nah, jadi intinya dalam kasus ini jika tidak ada air suci dan waktu sholat hampir habis, tayamum adalah solusi syar'i dan sah menurut Al-Quran dan Sunnah. Segera bertayamum dan sholatlah sebelum waktu sholat habis. Nah, jadi dalam kasus ini tuh tayamum dengan debu yang bersih adalah pilihan yang paling tepat jika memang tidak ada air bersih sama sekali. Lebih baik bertayamum daripada menggunakan air yang sudah tercampur dengan najis yang mutlak. Kebersihan debu harus dipastikan. Menggunakan air najis yang mutlak untuk wudu adalah tidak sah. Lebih baik terlambat sholat karena berwudu atau tayamum dengan benar daripada sholat dengan wudu yang tidak sah.